Bayangkan sebuah mobil diplomatik, dengan plat resmi, melaju di jalan menuju wilayah Palestina. Tiba-tiba, sekelompok orang menghadangnya, menyerang, bahkan mengancam. Yang mengejutkan, korban penyerangan adalah para diplomat Rusia. Dan lebih mengejutkan lagi, tentara Israel yang ada di lokasi hanya diam. Kementerian Luar Negeri Rusia mengonfirmasi insiden ini terjadi 30 Juli 2025. Sebuah kendaraan dinas dari Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv sedang menuju Administrasi Nasional Palestina. Saat melewati area dekat permukiman ilegal Israel Givat Asaf, mobil itu diserang oleh para pemukim Israel. Plat mobil itu jelas menunjukkan status diplomatik. Di dalamnya, ada para pegawai diplomatik Rusia yang telah diakreditasi oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Serangan tidak hanya menyebabkan kerusakan pada mobil, tetapi juga diiringi ancaman verbal yang diarahkan langsung kepada para diplomat. Rusia tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, Kemlu Rusia menyebut insiden ini sangat meresahkan dan tidak bisa diterima. Yang membuat Moskow geram adalah klaim bahwa serangan terjadi di hadapan personel militer Israel, namun mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan para penyerang. Ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, sebuah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan penuh bagi diplomat asing. Konvensi Wina 1961 mengatur bahwa negara penerima wajib 1. Menjamin keamanan misi diplomatik asing, 2. Melindungi properti dan kendaraan resmi, dan 3. Menghormati kebebasan, martabat, dan keselamatan pribadi para diplomat. Jika tuduhan Rusia benar, maka Israel dianggap gagal memenuhi kewajiban internasionalnya. Dan ini bukan sekadar masalah hukum, tapi juga masalah politik yang sangat sensitif. Hubungan Rusia dan Israel belakangan ini memang rumit. Di satu sisi, Israel berusaha menjaga komunikasi dengan Moskow karena pengaruh Rusia di Suriah dan Timur Tengah. Di sisi lain, Rusia semakin kritis terhadap kebijakan Israel di Palestina, terutama sejak eskalasi kekerasan di Gaza dan tepi barat. Serangan terhadap diplomat, apalagi jika benar dibiarkan oleh aparat keamanan, bisa menjadi titik api baru dalam hubungan kedua negara. Kedutaan Rusia di Tel Aviv telah mengajukan nota protes resmi kepada pemerintah Israel. Moskow menuntut penjelasan dan berharap Israel menarik kesimpulan yang tepat. Pertanyaannya sekarang, apakah Israel akan mengakui insiden ini dan meminta maaf? Ataukah akan menolak tuduhan Rusia dan memicu ketegangan diplomatik baru? Satu hal yang pasti, insiden ini terjadi di tengah situasi global yang sudah memanas, dari perang di Ukraina, ketegangan NATO-Rusia, hingga konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dan jika jalur diplomasi terganggu, risiko eskalasi akan semakin besar. Dalam dunia diplomasi, satu insiden kecil bisa menjadi awal badai besar.